Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, anak-anakku kembali berjumpa dengan Bapak Hendrik Bulkia dengan mata pelajaran PPKN untuk kelas 12 dengan materi menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anakku, mari sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa, memohon sama Allah, berterima kasih sama Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita sampai dengan detik ini masih diberikan kenikmatan sehingga bisa melakukan aktivitas pembelajaran melalui proses daring ini. Anak-anakku semua, dalam masa pandemi COVID-19 ini, virus corona, Bapak ingin kembali mengingatkan kepada kalian semua, yang pertama untuk selalu cuci tangan, kemudian menjaga jarak di antara sama kita atau social distancing, dan selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Anak-anakku, baik kita mulai ke materi yang pertama. Baik anak-anakku, kita mulai dengan materi kita, yaitu tentang menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi alangkah baiknya Bapak mengingatkan kembali sama kalian semua tentang apa itu hak dan kewajiban. Dari dulu, mungkin dari SMP, kalian pernah belajar tentang yang namanya hak asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir oleh setiap manusia, yang dimiliki oleh setiap manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bisa diganggu buat keberadaannya karena bersifat universal. Baik, kita mulai dengan sebuah pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak dan harus dimiliki, diperoleh, dan didapatkan oleh setiap manusia sesuai dengan aturannya. Jadi, setiap manusia yang hidup di alam dunia ini, dia mempunyai hak. Begitu pula dengan sebuah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, yang harus dipatuhi, dan harus dijalankan. Diikuti sesuai dengan penuh rasa tanggung jawab oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini. Jadi setiap orang itu yakin dia akan mempunyai sebuah hak dan kewajibannya. Dan saya selalu bilang, jadilah manusia yang baik. Manusia yang baik akan senantiasa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Karena belum bisa dikatakan baik setiap manusia kalau manusia itu belum bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Berikutnya, karena topik kita di bahasan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tadi kalau kita bahas ada pelanggaran hak, sedangkan kita punya hak, tapi terjadi sebuah pelanggaran hak. Ya, maka arti daripada sebuah pelanggaran hak adalah setiap orang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang sama, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dan ini tidak didapatkan atau dikhawatirkan akan memperolehnya. Jadi pelanggaran hak bisa kita simpulkan begini, manusia mempunyai hak, saya punya hak. Setiap orang punya hak, tapi terjadi sebuah pelanggaran hak. Misalkan saya punya hak untuk hidup. Orang terjadi sebuah aktivitas pembunuhan, kemudian yang akibatnya bisa mengganggu sebuah kelangsungan hidup seseorang. Itu salah satu contoh yang real, yang konkret tentang pelanggaran hak. Kemudian berbicara mengenai pengingkaran kewajiban. Ingkar. Anak-anakku semua mungkin pernah mendengar kata ingkar janji, tidak menepati daripada sebuah janji. Ya, di sini kita akan berbicara mengenai pengingkaran kewajiban. Kita sudah tahu bahwa yang namanya kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan.
Tapi ketika terjadi sebuah pengingkaran kewajiban, maka akan terjadi sesuatu yang harusnya kita lakukan, itu tidak kita lakukan. Makanya di sini ada arti sederhana bahwa pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi selalu Bapak tekankan sama kalian semua, jadilah manusia yang baik, yang selalu bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Kemudian kita masuk ke fase makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang diterima oleh semua manusia yang berada pada suatu negara tertentu yang dibatasi oleh adanya aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau kita berbicara tentang hak warga negara, ya kita sebagai warga negara mempunyai hak-hak tertentu yang kita miliki, tapi hak-hak kita itu diatur oleh suatu negara melalui sebuah peraturan-peraturan yang berlaku. Karena kita akan jadi salah kalau kita terlalu menuntut hak. Kalau kita terlalu menuntut hak, yang terjadi adalah sebuah pelanggaran terhadap hak itu sendiri. Minimal kita akan mengganggu keberadaan haknya orang lain. Sebagai contoh, orang memperoleh perlindungan dari pemerintah. Itu adalah sebuah hak. Kemudian memilih agama dan kepercayaan, itu adalah hak. Memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum, dan juga hak berpendapat, dan hak untuk memperoleh sebuah keadilan. Kemudian kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara tentunya saja memiliki sebuah kewajiban yang harus kita patuhi. Karena kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Banyak sekali kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita patuhi. Sebagai contoh dalam kehidupan bernegara, kita harus selalu bayar pajak. Kemudian juga kita harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kemudian membela dan mempertahankan kedaulatan negara dan menghormati keberadaan hak asasi manusia. Jadi itu, kita sebagai warga negara, kita juga memiliki sebuah kewajiban warga negara. Oke, berikutnya kalau kita sambungkan ke materi yang berkaitan dengan Pancasila, kita tarik sila pertama. Kita berbicara mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dilihat dari kacamata Pancasila. 1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada kata Tuhan. Dengan kata Tuhan berarti menyangkut masalah sebuah keyakinan, kepercayaan hidup, agama. Itu hak setiap orang untuk memiliki sebuah keyakinan. Jika terjadi pelanggaran hak, bisa aja terjadi sebuah intimidasi atau menghalang-halangi orang yang akan menjalankan sebuah aktivitas agama. Itu pelanggaran hak dalam Pancasila yang dalam kaitannya dengan Pancasila yang menyangkut sila pertama. Kemudian kewajiban kita dalam berpancasila di sila pertama, kita harus selalu bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara saling menghargai, saling menghormati, terutama di antara umat beragama maupun antar umat seagama. Begitupun kalau kalian kaji di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau kalian gali, itu ada hak-hak yang kita miliki dan ada kewajiban-kewajiban yang kita miliki. Makanya intinya jangan sampai terjadi sebuah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dimanapun kita berada, coba kita cek di lingkungan sekolah. Apa pelanggaran hak yang ada di lingkungan sekolah? Misalnya siswa memiliki hak yang sama dalam proses pembelajaran. Tapi ketika siswa mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak sama, maka terjadi sebuah pelanggaran hak yang dimiliki oleh seorang siswa. Pengingkaran kewajiban contoh di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kalian punya kewajiban yang sama.
untuk menjaga lingkungan sekolah, menjaga atribut sekolah, menjaga fasilitas sekolah, termasuk menjaga kebersihan sekolah. Kewajiban kita, kewajiban kalian semua adalah menjaga kebersihan sekolah. Contoh, ketika terjadi sebuah pengingkaran kewajiban, di suatu waktu kalian akan ketemu dengan giliran piket kelas, dan itu merupakan sebuah kewajiban kalian di sekolah. Ketika kalian tidak melaksanakan piket harian di sekelas, itu sudah barang tentu kalian sudah melakukan sebuah pengingkaran kewajiban kalian di lingkungan sekolah. Itu contoh sampel sederhana, ya, yang coba kalian pahami. Kalian banyak kalau kalian gali kembali di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara, itu akan ketemu, terutama dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu mungkin sekian pemaparan dari Bapak. Nanti akan saya kasih tugas sama kalian semua, ya, untuk dalam materi KD pertama ini dalam rangka menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Oke, pada kesempatan ini Bapak kasih tugas sama kalian semua untuk mencoba menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di Indonesia atau yang ada di tengah-tengah kita khususnya. Tolong, ya, ingat-ingat nih tugasnya nih. Tolong mencari minimal masing-masing 5 contoh kasus. 5 contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Bapak ulang lagi, coba tolong kalian cari, analisis sama kalian masing-masing 5 contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolong kalian kerjakan dulu di buku catatannya, kemudian akan dikumpulkan melalui fasilitas Google Form atau Google Class yang akan Bapak share nanti. Terima kasih. Materi yang pertama dari Bapak. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Baik anak-anakku, Bapak tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bersyukur atas segala nikmatnya. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.